Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wildanharini dari Prodi Informatika kelas A semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sisi negatif perkembangan teknologi. Tapi sebelum itu, mari kita tonton video yang berikut ini. Oke, sisi negatif perkembangan teknologi. Di zaman modern, kata teknologi merupakan suatu hal yang sudah banyak membantu kehidupan yang kita sehari-hari. Saya ambil contoh sederhananya adalah smartphone. Hampir semua orang, bahkan anak kecil saya saja sudah memiliki smartphone sendiri. Tidak ada yang salah dengan semua hal itu. Tapi apabila kita bisa mengendalikan semua itu. Karena dengan smartphone saja kita bisa saja menggenggam dunia di tangan kita. Dan tujuan saya mempresentasikan ini adalah agar saya dan teman-teman bisa terhindar dari kemungkinan terburuk dari kemajuan teknologi. Berikut akan saya paparkan beberapa aspek yang mungkin terkena dampak dari perkembangan teknologi. Yang pertama, agama atau religius. Meskipun banyak sekali sisi positif dari perkembangan teknologi pada aspek keagamaan, tapi bukan berarti tidak memiliki sisi sebaliknya. Contoh kecilnya ceramah atau dakwah sudah menggunakan banyak media online seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan banyak lagi. Tetapi dari semua hal itu,
Ada juga yang terlalu ketergantungan dengan smartphone seperti ketika bermain game online berjam-jam. Akan terasa lebih ringan ketimbang bersujud dan berzikir kepada Tuhan yang mungkin tidak sampai 15 menit. Ini bukanlah hal yang sepele, cuman terlanjur disepelekan dan menjadi kebiasaan yang menurut kebanyakan orang menjadi suatu hal yang wajar. Yang kedua, sosial masyarakat. Yang jauh mendekat, yang dekat tak terlihat. Ya, kebanyakan orang berkata seperti itu. Memang dengan menggunakan teknologi, ketika rindu dengan seseorang yang jaraknya jauh dengan kita, dengan menggunakan teknologi yang maju, kita bisa telepon ataupun video call. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi dapat menjauhkan yang dekat, karena itulah yang sering terjadi. Seperti di dalam video sebelumnya, seakan mereka selamanya hidup dalam dunia maya tanpa memperdulikan sekitarnya. Dan yang lebih parah lagi, apabila teknologi sudah mencabut rasa kemanusiaan dan membuat lupa akan siapa dirinya. Karena teknologi dapat merubah pola pikir serta tindak laku manusia yang hanya berawal pada ketertarikan pada teknologi dan berujung pada ketergantungan terhadap teknologi itu sendiri. Akhirnya mengubah pola pikir serta tidak laku manusia secara perlahan. Yang ketiga, pendidikan. Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini tentu saja memudahkan siapa saja untuk mencari informasi terkait dunia pendidikan. Tetapi itu bagi yang sudah bisa membedakan mana berita asli dan mana berita hoax, mana sumber yang meluruskan, mana sumber yang menyesatkan. Sebagai contoh, dengan mengakses Google, para pelajar saat ujian bisa mengambil jalan pintas dengan mencari jawaban langsung lewat Brainly. Ya, seperti saya. Atau semacamnya dan mengakibatkan ketergantungan terhadap tanpa mempelajari apapun sebelumnya. Karena dengan smartphone, kita menggenggam dunia maya. Tentu saja ada banyak sekali informasi terkait pendidikan yang bisa kita pelajari tergantung cara kita menggunakan dan menyikapinya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui riset saya melalui Google dan kehidupan saya sehari-hari. Saya harap kita tidak sampai terlena dengan perkembangan teknologi yang kian pesat dan sampai seekor robot pun bisa mengalahkan kecerdasan manusia. Kita yang menciptakan teknologi, bukan teknologi yang menciptakan kita. Sekian dari saya, Rizky Hudan Hariri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.